Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UAS tahun 2019-2020, yaitu soal 3 mengenai perubahan kepemilikan bagian A. Diketahui bahwa di dalam soal disebutkan PT Prima membeli 7.000 lembar saham PT Santi 70% kepemilikan pada 2 Januari 2018 senilai 105.000. Pada saat itu, ekuitas Santi terdiri dari kapital stok 100.000 dan return earning-nya 20.000. Nilai buku aset neto PT Santi sama dengan nilai wajarnya. Return earning 1 Januari 19 naik menjadi 50.000. Pada 1 Juli 2019, Prima membeli lagi 2.000 lembar PT Santi dari bursa senilai 38.000. Untuk tahun 2019, PT Santi memperoleh net income 30.000 dan membayar dividen pada 1 Desember sebesar 10.000. Bila PT Prima menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi sahamnya PT Santi, Anda diminta untuk 1. Menentukan goodwill yang akan muncul dalam laporan konsolidasi. 2. Menentukan besarnya pendapatan investasi tahun 2019. Menentukan saldo investment per 31 Desember 2019. Kemudian yang nomor 4, menentukan NCA expense. Yang nomor 5, membuat jurnal perolehan saham 1 Juli beserta perhitungannya. Oke, yang pertama kita jawab dulu soal 1 ya. Consideration transfernya adalah 105.000 untuk mendapatkan 70% kepemilikan. Sehingga implied value-nya adalah sebesar 105 dibagi dengan 0,7. Kemudian diketahui bahwa book value ekuitas S pada 1 Januari tahun 18 adalah di sini capital stoknya 100 dan RE-nya 20. Berarti 120.000. Sehingga ekses yang dialokasikan kepada goodwill adalah sebesar 150 dikurangi dengan 120.000. Ketemu 30.000. Ini jawaban yang pertama. Kemudian soal yang kedua, menentukan besarnya pendapatan investasi tahun 19. Pada tahun 2019 di sini yang perlu kita perhatikan bahwa pada 1 Juli 2019 PT Prima membeli lagi 2.000 lembar saham. Berarti di sini kalau kita lihat jumlah lembar saham P itu adalah 7.000 lembar untuk mendapatkan 70%, sehingga total outstanding stoknya (7.000) dibagi 0,7 ada 10.000. Kemudian pada 1 Juli ada pembelian lagi yaitu sebesar 2.000. Sehingga jumlah lembar P itu menjadi 9.000. Alias pemilikan saat ini per 1 Juli 2019 menjadi 9.000 dibagi 10.000 yaitu 90%. Kemudian kita lihat di sini, kita diminta untuk menentukan pendapatan investasi. Net income S 2019, kalau kita lihat di sini, diketahui bahwa net income-nya 30.000 dan bayar dividennya itu hanya pada 1 Desember. 30.000. Sehingga income from S 2019 terdiri dari dua bagian, yaitu pada Januari sampai dengan Juni ya. Itu masih menggunakan 70%. Berarti 70%
dikalikan dengan 6 bulan dibagi 12 dikalikan dengan net income S. Berarti di sini 0,7 dikalikan dengan 6 dibagi 12 dikalikan net income-nya 30.000. Kemudian dari Juli sampai dengan Desember. Ini 90% dikalikan 6 dibagi 12 dikalikan dengan net income S. Sini 0,9 dikalikan dengan 6 dibagi 12 dikalikan dengan net income-nya 30.000, sehingga total income from S-nya adalah 10.000 ditambah dengan 13.500, ketemu 24.000. Ini jawaban soal 2. Sekarang kita lanjutkan ke soal 3. Menentukan saldo investment per 31 Desember 2019. Sebelum saya jawab soal 3, nanti kita akan kerjakan dulu soal yang nomor 5. Kenapa? Karena kita harus menentukan berapa nilai pembelian tambahan investment in S dari NCA yang akan diakui sebagai penambah investment in S. Berarti sebelum ke soal 3, saya jawab dulu soal yang 5. Diketahui tadi bahwa ekuitas S pada 1 Januari 2018, kalau kita lihat di sini, tadi adalah sebesar 120.000. Kemudian di ekuitas S pada 1 Januari 2019 itu diketahui bahwa RE-nya menjadi 50.000. Artinya common stock-nya tetap sama, yaitu sebesar 100.000. Hingga nilai ekuitasnya adalah 150.000. Ini ekuitas S pada 1 Januari 2019. Kita akan menghitung ekuitas S pada 1 Juli 2019. Berarti common stock-nya sama sebesar 100.000. Kemudian RE-nya, ya, kita RE 1 Januari dulu. 1 Januari tahun 19 adalah 50.000 ditambah bagian net income atau net income dari Januari sampai dengan Juni, berarti 6/12 dikalikan net income-nya 30.000, dan di sini tidak ada dividen ya. Tidak ada dividen pada 2019 selama Januari sampai dengan Juni. Artinya di sini ekuitas S pada 1 Juli adalah sebesar 165.000. Kemudian nilai carrying tadi, nilai NCA pada 1 Juli 2019 nanti kan 30% dikalikan dengan ekuitas S ditambah dengan goodwill.
Jadi di sini 0,3 dikalikan ekuitasnya tadi 165 ditambah goodwill-nya adalah 30.000. Ketemu 58.500. Jumlah lembarnya, sebenarnya jumlah lembarnya NCA adalah 3.000 lembar. Kemudian dibeli oleh P 2.000 lembar. Sehingga bagian NCA yang dibeli adalah 2.000 dibagi 3.000 dikalikan dengan 58.500. Berarti di sini sama dengan 2.000 dibagi dengan 3.000 dikalikan dengan 58.500, ketemu 39.000. Oke, ini adalah yang dibeli. Kemudian harga belinya adalah di sini diketahui 38.000. Sehingga akan ada tambahan paid in capital ya. Itu sebesar 1.000. Oke, sehingga kita bisa bikin jurnalnya. Investment in S, cash, dan additional paid in capital. Investment in S-nya adalah 39.000, cash yang dibayarkan adalah 38.000, kemudian additional paid in capital-nya 1.000. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal 3. Oke, tadi kita diminta untuk menentukan menentukan saldo investment per 31 Desember. Kita mulai dari investment in S pada 1 Januari 18. Yaitu tadi dibeli dengan harga 105.000. Kemudian ada bagian dari kenaikan ekuitas S, yaitu 70% dikalikan naik ya dari 20 menjadi 50.000. 50.000 dikurangi 20.000. Ini kenaikan ekuitas yaitu dari return earning ya. Berarti di sini kalau saya pindah di sini akan menjadi 0,7 dikalikan dengan 30.000. 21.000. Kemudian ada tambahan pembelian saham. Tambahan pembelian saham dari soal kelima tadi nilainya dapat tambahan 39.000 di sini. Kemudian ada income from S 2019 adalah 24.000. Kemudian dikurangi dividen 2019 yaitu yang dibayarkan pada 1 Desember tahun 2019 itu sebesar 10.000. Di sini 0,9 dikalikan 10.000. Saya kalikan negatif 1 ya, karena dia mengurangi. Oke. Berarti investment in S pada 31 Desember 2019 180.000 105. Kemudian tambahan pembelian sahamnya 39.000, oke.
Kemudian income from S-nya selama 2019, di sini ya, adalah tadi 24.000, kemudian dikurangi dividennya 90%, 9.000. Oke. Kemudian soal yang keempat, kita diminta untuk menghitung NCA expense. Ini hampir sama dengan income from S, berarti NCA expense nanti akan ada dua bagian. Yang pertama dari Januari sampai dengan Juni, berarti 6 dibagi 12 dikalikan 30% dikalikan net income S. Kemudian satu lagi adalah dari Juli sampai dengan Desember, 6/12 dikalikan 10% dikalikan net income is. Di sini sama dengan 0,3 dikalikan dengan 6 dibagi 12 dikalikan net income-nya tadi adalah 30.000. Kemudian di sini 6/12 dikalikan dengan 0,1 dikalikan 30.000. Sehingga totalnya 6.000. Demikianlah pembahasan soal perubahan kepemilikan yang bagian A. Semoga bisa dipelajari dan apabila ada kesalahan dalam penghitungan, silakan untuk diperbaiki sendiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.